Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengulang tentang dasar regresi. Ini kita tulis bab 2. Dasar regresi dan metode ordinary least square. OLS yang biasa ini disebutkan dengan ordinary least square. Nah, kalian akan bertanya apa sih fungsi dari regresi dan metode ordinary least square. Jadi gini, dalam penelitian ekonomi, manajemen, dan akuntansi, kita akan sering menggunakan regresi untuk melakukan analisa perilaku hubungan antar variabel. Ya, nah, hal ini dilakukan karena analisa regresi dapat memberikan informasi arah pengaruh dan kekuatan pengaruh variabel tidak terikat atau bebas terhadap variabel terikat. Nah, hubungan pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diperoleh melalui analisa regresi sederhana atau disebut dengan simple regression. Nah, hubungan dua atau lebih dari sebuah variabel tidak terikat bebas diperoleh melalui analisa regresi berganta ataupun disebut dengan multiple regression. Nah, nanti kita kalau di S1 pernah mendengar regresi multivariat dan bivariat. Sebentar, saya buka dulu. Sudah muncul. Baik. Nah, saya lanjutkan. Nah, ya sama-sama. Nah, sebuah metode estimasi yang baik dalam rangka meminimalkan kesalahan atau mengurangi penyimpangan. Ada berbagai metode estimasi yang dikenal. Yang pertama adalah metode estimasi. Ya, metode estimasi. Nanti kalian mungkin dari metode ini kalian sudah pernah menggunakannya. Yang pertama adalah OLE atau adalah LS atau least square. Yang kedua, ini yang pertama. Metode yang kedua adalah OLS atau ordinary least square. Ordinary least square. Ordinary least square. Yang ketiga adalah generalized least square. Yang keempat adalah maksimum likelihood. Yang kelima adalah generalized methods of moment atau disebut dengan GMM. Nah, sebelum maksimum likelihood, setelah maksimum likelihood adalah generalized methods of moment atau disebut dengan GMM. Generalized method of moment.
Berikutnya, yang terakhir adalah Bayesian econometric. Yang ke-6, yang keempat, yang ke-6, yang ini kan kelima. Yang ke-6 adalah Bayesian econometric. Ini kita akan mengulang kembali tentang estimator dengan OLS, ordinary least square. Kita tarik di sini estimasi atau estimator dengan OLS. Nah, ordinary least square merupakan regresi yang menggunakan metode kuadrat kesalahan terkecil yang sederhana gitu. Jadi metode yang menggunakan kuadrat kesalahan terkecil yang sederhana. Nah, OLS merupakan keluarga dari estimator least square yang paling sederhana. Estimator ini memiliki banyak asumsi yang harus dipenuhi agar didapatkan regresi yang tidak bias, konsisten, efisien, dan memiliki makna ekonomi yang sesuai dengan teori. Metode estimator least square pada prinsipnya menentukan nilai parameter dengan cara meminimumkan kuadrat kesalahan atau term of error. Itu. Dalam ilmu ekonomi, manajemen akuntansi, kesalahan atau term of error dianggap sebagai penyimpangan variabel ekonomi aktual terhadap pola atau ekspektasinya. Nah, ekspektasi variabel juga diartikan sebagai perkiraan, estimasi, atau dugaan variabel. Biasanya dibentuk berdasarkan kepakaran, pengalaman, atau interaksi dengan variabel lainnya. Nah, di sini para pelaku ekonomi, manajemen, akuntansi berusaha untuk memperkecil penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan berbagai kebijakan atau tindakan manajemen yang tepat. Jika variabel aktual lebih kecil dari harapannya, maka manajemen harus meningkatkan nilai variabel agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, kita akan masuk ke pola hitungnya. Tadi kan pola teorisnya, pengantarnya. Untuk kasus sederhana di mana diasumsikan, kita akan ingat kembali tentang sebuah ilmu ekonomi manajemen atau akuntansi yang selalu menerapkan asumsi, ya. Masih ingat apa itu asumsi? Anda bisa jawab, asumsi itu apa? Ya, silakan. Iya, dugaan atau kondisi yang belum sesuai, masih mengasumsikan, diasumsikan gitu loh. Nah, berbeda dengan hipotesis. Kalau hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah kondisi atau sebuah penataan. Nah, baik, dilanjutkan. Sebuah variabel X yang mempengaruhi Y, pada kasus ini peneliti menggunakan data individu I sebagai notasi X1 dan X dan Y1 dalam bentuk regresi sederhana. Kita dapat menggunakan sebuah persamaan Y ke I sama dengan konstanta ditambah beta koefisien regresi ke 1 X1 dan error ke I. Ya. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Yang ini adalah konstanta dan ini adalah term of error, sebuah penyimpangan. Nah, kita kasih nomor di sini 2.1.
Ya. X ini, saya ganti warnanya, yang ini merupakan regresor. Dan Y disebut dengan regresan. Ya, saya ulangi, X merupakan regresor dan Y adalah regresan. Huruf I menunjukkan data seksi atau individu. Sesudah diregresi diperoleh nilai beta koefisien regresi. Jika hasil estimasi beta, ini koefisien regresi beta yang ini, koefisien regresi beta yang ini, disubstitusikan pada persamaan dan dikalikan dengan variabel X, maka terbentuk persamaan yang baru di mana Y aksen I sama dengan beta 0 atau konstanta aksen dan beta aksen koefisien regresi 1 X ke I, di mana I merupakan data seksi atau individu sesudah regresi, atau data seksi atau data individu. Nah, ini kita tulis 2.2. Persamaan ini akan menghasilkan residu terkecil, yakni error ke I. Ini residunya. Residunya adalah error ke I. Mana variabel Y aksen ke I adalah Y nilai Y prediksi. Nilai Y prediksi dapat juga diartikan sebagai perkiraan atau estimasi atas dugaan variabel Y. Selanjutnya diperoleh hubungan Y ke I atau variabel Y prediksi terhadap data seksi atau data individu sama dengan Y aksen ke I dari data ditambah error aksen ke I. Persamaan 2.3. Maka residunya dapat dihitung, yang ini residu, dapat dihitung menjadi sebuah E atau error residu ke I sama dengan Y variabel prediksi ke I dikurangkan Y aksen ke I. Nah, prinsip dari ordinary least square berupaya meminimalkan kesalahan kuadrat. Nah, kita akan lihat di beberapa buku tentang apa yang membahas ekonometrika lain sering membahas bagaimana melakukan estimasi pada nilai beta. Estimasi pada nilai beta yang ini. Ya. Nilai beta untuk model regresi tunggal sederhana atau simple regression menggunakan metode statistik. Nah, cara ini semakin kompleks dan tidak praktis jika diterapkan pada regresi tunggal berganda di mana terdapat dua atau lebih sebuah variabel independen. Kita selanjutnya metode regresi sederhana atau least square dapat melibatkan banyak variabel dengan cara yang sederhana, ringkas, ya. Sederhana dan ringkas, dengan cara sederhana dan least square menggunakan cara yang sederhana dan ringkas. Yang pertama,
kita harus memahami hubungan variabel. Hubungan variabel yang dan data ini tulisannya kurang bagus karena pulpennya yang biasa dipakai sedang nggak bisa dipakai, rusak kali. Jadi mau pulpen cadangan. Sebentar, saya coba lagi. Hubungan variabel dan data yang digunakan dalam hubungan operasi matrik. Pada model regresi, kita susun variabel Y, X, dan parameter beta dan residu sebagai suatu hubungan sebagai berikut. Prediksi 1, Y1 sama dengan X11 beta 1 ditambah X1 X2 ke 1 beta 2 ditambah titik plus X beta K ke 1 beta K ditambah error 1. Untuk prediksi kedua, Y2 sama dengan X1 2 beta 1 ditambah X22 beta 2 ditambah titik tambah X K kedua beta K tambah E2 titik prediksi Y ke T sama dengan X ke 1T beta T beta 1 ditambah X 2T beta 2 ditambah titik plus X K ke T beta K plus error ke T. Nah, persamaan ini jumlah observasi T K parameter variabel independen X1 ini variabel T yang ini nih, T dan K yang ini merupakan parameter, sedangkan variabel independennya adalah mana variabel independennya? Variabel independennya adalah ini X1, X2, X3 ya kan? Yang ini X ke K itu adalah variabel independen ya. Sebuah vektor T X ke 1 variabel error random E ke 1, E ke 2, E ke 3, E ke 4
dan E ke T menjadi sebuah dimensi dari setiap matrik. Dimensi dari setiap matrik ini saya tulis dulu. Kalian masih ingat perkalian matrik kan? Masih ingat nggak perkalian matrik? Masih kali ya? Oke, dimana dimensi matriknya adalah Y sama dengan Y ke 1, Y kedua, Y ini adalah prediksi. Y ke titik Y ke T. Tutup. Selanjutnya vektor T ya, X ke 1. Untuk nilai variabel X sama dengan variabel X 1 ke 1 X 1 ke 2 titik-titik X 1 ke K. Yang ini adalah X 2 ke 1 X 2 ke 2 titik-titik X 2 ke 3 atau X 2 ke K. Titik-titik-titik selanjutnya adalah X T ke 1 X T ke 2 titik-titik X T ke K. Pada vektor T X ke 1. Selanjutnya nilai beta ya. Pada nilai beta sama dengan beta 0, beta 1, titik-titik beta K. Pada vektor X ke 1. Selanjutnya nilai time of error, penyimpangan. Penyimpangan pada error ke 1, error ke 2, titik-titik error ke K, pada vektor X ke 1. Nah, setelah ini adalah bersamaan 2.6, setelah semua bagian disusun dengan sebagai hubungan matrik yang bersesuaian, kita akan dapat menaksir parameter beta. Nah, metode penaksiran beta diperoleh dengan cara mendapatkan beta sedemikian sehingga diperoleh residu kuadrat yang terkecil. Nah, untuk mencari nilai beta pada residu kuadrat yang terkecil, kita akan menggunakan sebuah persamaan hasil ringkasan yang ini nih. Persamaan yang kita ringkas dari persamaan ini. Ya, persamaan tersebut menjadi Y sama dengan X vektor dari T X ke K dikalikan beta K X ke 1 ditambah X error vektor X ke 1. Nah, fungsi
dari persamaan ini memiliki tujuan untuk meminimalkan kuadrat residu. Yang ini kuadrat residu yang ini. E pada vektor X ke 1. Sehingga diperoleh residu kuadrat yang kecil untuk mengerjakan A. Nah, kuadrat residu menghasilkan bentuk kuadratik dari persamaan regresi. Nah, bentuk kuadratik dapat menghasilkan solusi minimum. Terdapat dua jenis kuadratik. Bentuk kuadratik pertama, ini kita lihat jenis dari kuadratiknya. Kuadratik yang pertama adalah residu E atau error E dan S plus menghasilkan nilai residu berdimensi vektor T X ke T. Nah, evaluasi residu berdimensi T X ke T untuk memperoleh kuadrat residu kecil menjadi sulit. Nah, agar fungsi tujuan meminimalkan kuadrat residu dapat dievaluasi dengan mudah, kuadrat residu diukur dalam bentuk skala, yakni error yang ini dan error action dengan persamaan S pada X dan beta. Merupakan fungsi kuadrat residu sebagai fungsi dari X dan beta. Maka persamaannya di mana nilai S sama dengan S, X, dan beta sama dengan E kurung error kuadratik sama dengan error pada Y dikurangkan X beta dikalikan Y kurangkan X beta. Nah, ini menjadi persamaan 2.8. Nah, susunan ruas yang kanan yang ini akan kita urai menjadi sebuah disederhanakan dengan persamaan berikut, di mana Y kurang X beta aksen Y min X beta sama dengan Y kali Y aksen dikurangkan beta aksen kali X aksen Y aksen. Y dikurangkan Y kali aksen kali X kali beta ditambah beta aksen kali X aksen kali X aksen kali beta sama dengan Y kali Y aksen tambah 2 beta. Dari mana 2 beta ini? Kalian lihat di sini ada 2 beta yang ini. Ya. 2 beta X aksen Y plus ini.
plus beta X beta. Ada persamaan 2.9. Semua elemen perkalian menghasilkan dimensi skalar. Nah, kita dapat membuktikan perkalian Y kali Y aksen kali Y biasa dan perkalian beta aksen terhadap X aksen dikalikan X kali beta menghasilkan nilai skalar. Elemen beta aksen kali X aksen kali Y dan Y aksen kali beta kali X kali beta aksen menghasilkan nilai skalar yang sama. Y aksen kali Y dan perkalian beta aksen kali X aksen kali X beta kali X aksen kali X aksen kali beta menghasilkan skalar. Menghasilkan nilai skalar. Sedangkan elemen dari beta kali X aksen beta aksen kali X aksen kali Y dan Y aksen kali X kali beta nilainya merupakan nilai skalar yang sama. Sama. Format perkalian matrik ini dapat dipilih sesuai dengan dimensi beta yang diinginkan, karena dimensi beta X KX1 untuk sebuah dimensi beta KX1 atau skalar atau vektor dari X1 memiliki format perkalian di mana 2 beta aksen kali X aksen kali Y. Nah, dengan menentukan nilai beta sehingga residu kuadrat terkecil menggunakan konsep matematik kalkulus. Caranya dengan menurunkan persamaan kuadrat residu pada nilai beta. Kemudian menentukan nilai beta pada turunan pertama 0 dan menurunkan persamaan kuadrat residu terhadap beta. Karena kita ingin menentukan nilai beta sehingga kuadrat residu terkecil. Nah, turunan S terhadap beta, turunan S terhadap beta S terhadap beta S terhadap beta sama dengan delta S dan delta beta sama dengan min 2 X aksen Y sama ditambah 2X aksen X beta sama dengan 0. Maka X aksen Y sama dengan X1 X beta. Nah,
Penurunan matrik mirip dengan penurunan persamaan aljabar biasa. Nah, penurunan persamaan ini sebentar ini saya kasih nomor 2.10. Penurunan persamaan matrik terhadap variabel tertentu menggunakan konsep diferensial matrik, ya kan? Maka jika B adalah nilai beta yang membuat nilai S adalah minimal, maka diperoleh S menjadi minimal. Maka diperoleh nilai B sama dengan X aksen kali X pangkat min 1 dikalikan X aksen kali Y aksen kali Y. B sama dengan X aksen kali X buka kurung tutup kurung pangkat min 1 dikalikan X aksen kali Y bersamaan 2,11. Nah, pada persamaan 2.7 yang ini yang ini 2.7 persamaan 2.7 yang ini merupakan persamaan linear. Maka fungsi residu yang ini merupakan orde 1 yang bersifat linear. Dengan mengkuatkan residu berarti kita mengkuatkan fungsi linear menjadi fungsi polinomial. Dengan orde 2, fungsi polinomial berorde 2 dapat berbentuk konveks atau konkev. Nah, bentuk fungsi aksen jika diturunkan kedua positif, sedangkan untuk konkev jika turun kedua bersifat negatif. Yang ini menjadi persamaannya, kita akan tarik di 2.7. Persamaan 2.7 menjadi persamaan D2 delta 2 kali S per delta kali beta pangkat 2 sama dengan 2 kali X aksen kali X. Nah, dimensi dari turunan kedua K kali X atau vektor A X ke K untuk bentuk yang ini X aksen dan X adalah matrik definitif positif. Yang ini merupakan matrik definitif positif, yaitu akar karakteristik dari matrik X aksen kali X. Untuk nilai X aksen kali X merupakan nilai positif. Nah, bentuk yang keseluruhan dengan menyertakan 2 kali X aksen kali X merupakan definitif positif. Maka bentuk dari fungsi S yang tadi fungsi bentuk dari nilai S
kali beta adalah konveks dan nilai B menghasilkan suatu nilai kuadrat residu minimum global. Kalau kita ambil grafiknya seperti ini. Ini kita akan membuat sebuah grafik konveks, di mana ini adalah beta dan di sini adalah S kali fungsi dari S kali B beta. Tarik di sini. Maka ini fungsi S aksen, ini fungsi S B-nya, betanya kita tarik pada posisi seperti ini. Itu. Nah, bagian terpenting pada penetapan parameter adalah signifikansi dari parameter. Nah, penentuan signifikansi melibatkan penentuan standar error parameter beta yang ini. Menentukan standar error pada parameter beta. Dalam bentuk literatur, istilah itu disebut dengan standar error of coefficient. Nah, kita akhirnya mengetahui nama standar error of coefficient atau SB atau standar error gitu. Biasa disebut dengan standar error. Yang itu yaitu mengukur penyebaran parameter beta yang dihasilkan. Jika standar error of coefficient kecil, maka tingkat ketelitian parameter B yang diperoleh adalah tinggi. Ya. Jadi kalau standar errornya kecil, maka beta coefficient regresinya nilainya tinggi. Bila nilai beta lebih besar dari 2 kali nilai standar error of coefficient, berarti nilai beta mempunyai tingkat kepercayaan 95. Nilai beta signifikan dan secara statistik dapat diinterpretasikan sebagai adanya pengaruh yang signifikan antara variabel yang diukur. Nilai standar error of coefficient berasal dari akar diagonal matrik varian B. Matrik varian dan kovarian B dihasilkan dapat didefinisikan sebagai berikut. Matrik koefisien matrik koefisien B adalah E aksen kali E aksen ini biasa disebut dengan topi ya, tapi saya sebut aksen, dibagi vektor T kurang K dikalikan X aksen kali X pangkat negatif 1. Nah, merupakan matrik dimensi K kali K. Dengan demikian standar error of coefficient-nya adalah standar error SE koefisien standar error kovarian
B sama dengan akar dari E topi aksen kali E topi min dibagi T min K dikali X aksen kali X pangkat positif negatif 1. Ini bersamaan 2.14. Nah, pada persamaan 2.12 yang ini menghasilkan K buah standard error of coefficient. Nah, udah ini mendapatkan persamaan disampaikan dalam lampiran nanti yang kita akan kerjakan. Oke. Itu secara sederhana.